Talk Tommy. Dan kalau lihat cerita Mas Helmy tadi kan, ya terkait lintas Melawai. Ya. Kemudian ini bermula dari sebuah cerita kan yang ditulis oleh Mas Helmy. Ya. Kita juga lihat di sini ada buku Mas Helmy juga di sini ya. Ya. Jadi you're very productive in terms of Yes. sharing your knowledge and your story gitu. Ya. Boleh cerita nggak? Ini apakah memang ini menjadi salah satu pegangan Mas Helmy juga gitu untuk tetap berproduksi, terutama di tulisan gitu? Nggak cuma di tulisan ya. Nggak, Saya dapat itu dari Mas Wowi, Mardigu, dan juga Ahmad Dhani. Oke. Kita harus tetap eksis. Kita harus tetap menjadi berita. Ahmad Dhani dulu, waktu dia top-topnya, dia cukup melahirkan hits untuk Dewa 1, untuk The Virgin 1, untuk Duo Maya 1 gitu. Iya. Dan dia show-nya penuh tuh. Jangan pernah berhenti gitu untuk menjadi berita. Mas Wowi juga gitu, gila lo bro, umur segini lo tetap produktif. Dia setiap tahun, abis gue dipecat gitu, gue jadi YouTuber, berita. Masuk top 10 digital content creator, berita. Abis itu, gue nulis ini nih. Ya. Usia gue 59. Ini adalah, saya bilang, pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan. Kita dibohongi oleh Eropa 500 tahun ditutup. Ya ditutupi gitu. Ini ada orang Maluku, orang Tidore, namanya Enrique, yang melakukan ini. Wah, kita dikatain oleh netizen. Wah, dari mana Pak? Orang Indonesia tuh lucu, inferior kompleks, sama suka ngatain karya bangsanya sendiri. Exactly. Wah, saya kemarin marah, Tom. Dari mana tuh? Ngarang aja. Lo sebelum ngomong, lo riset dulu. Ya, kita udah riset nih. Dan ini udah terbukti. Ada sineas dari Spanyol membuat cerita tentang Elcano dan Magellan. Di sana dibilang, ya, di dalam perjalanan, ini film animasi. Enrique will bring you home. Dan dia mendaratnya di Tidore, Tom. Dunia udah ngakuin, tetap aja ada orang Indonesia nggak ngakuin. Gue bilang, I don't care. Ini kita bicara sejarah. Ini kan novel based on history. Kenapa nggak biopic? Anak-anak milenial dan ke bawah nggak suka cerita-cerita biopic. Pada suatu hari, atau perang di Pedogoro terjadi pada tahun 1825, 1830. Anak-anak bilang, abis maghrib ya? No, kita harus seperti Angga ya, bikin Raden Saleh, dia bikin Mencuri Raden Saleh. Tahu juga orang anak tuh Raden Saleh, tapi tidak dengan cara Raden Saleh lahir, wah, enggak. Storytellingnya beda. Iya, I learn a lot, Saya belajar banyak dari anak-anak muda. Jadi ini doain aja tahun ini, ya edisi bahasa Inggris ya akan terbit dari Amerika. Habis itu kita ada Kickstarter, kita bikin action figure, karakter-karakternya jadi Produksi animasi. Sini? Produksi nggak dari sini lah. Oke. Tapi kita akan internasional ya peredarannya. Kemudian akan dokumentarisnya mungkin akan insya Allah tahun ini. Kita sudah kemarin ada ngomong-ngomong dengan pemerintah Tidore dan Maluku Utara. Wah, they love it so much. Kemudian kita tahun depan mungkin akan jadi series ya. Akan jadi series, mungkin di Netflix, mungkin di Prime Video. Saya udah pernah ngomong dengan Angga, ya dari Visinema. Dan kemudian juga akan jadi film layar lebar. Tapi di twist. Di twist, misalnya mencari harta karun Enrique. Wah, dan saya sedasar tuh kaget, Tom. Saya menerima, saya jadi spon. Oh ini oke, oh ini enggak, gitu. Itulah apa mestinya fungsi orang tua gitu. Karena anak muda jauh lebih pintar dari kita, tuh. Tinggal kita milih, oh ini oke, ini enggak. Apa yang diperlukan dari orang seumur saya? Wisdom, pengalaman, network. Begitu juga saya sebagai business coach. Ya, saya punya mentee mungkin 1.500 tuh. Lu mau bisnis apapun, saya punya tuh. Ya, saya punya satu perusahaan dalam bidang timpak. 2 tahun udah punya 8. Wow. Ada yang berapa bulan break-even. Tahun ini kita punya 11 tuh kali. Yang Nimo tuh punya saya komisaris. Jadi enak aja betul. Saya punya mentee saya juga, di mana saya jadi komisaris, jualan dimsum 15 miliar 1 bulan omset, tamatan pesantren. Ya, jadi saya punya perusahaan job seeker company ya. Itu insya Allah Dekakorn 2025. Gue tuh nggak ngerti apa-apa, Tom. Gue lihat aja, oke. Tapi they need me sebagai mentor, sebagai ikon. Oh, komisarisnya Helmy Yahya gitu loh. Connecting the dots semua nih ya, orang-orang yang tadinya bingung sebenarnya. Ya. Mas Helmy, dia bilang, bisa nggak ketemu menteri nih? Gue telepon, alhamdulillah diangkat. Ketemu dengan Gita Wirjawan, gue telepon diangkat. Ketemu dengan Daniel Surya yang saya di WIR juga gitu. Bayangin Helmy ada di perusahaan metaverse terbaik dunia.
Gue ngerti, iyalah belajar. Perannya di WIR jadi apa nih Mas Helmi? Advisor. Advisor, oke. Maksudnya saya komisaris tapi nggak lolos, nggak komisaris independen. Karena saya tidak terlalu independen, terlalu dekat saya dengan Daniel Suryanya. Wah, itu menurut saya kita harus bersyukur. Jadi menurut saya kembali ke benang merah. If you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Saya tidak pernah membiarkan nama saya untuk rusak. Ya, saya bisnis proper aja, nggak pernah bermaksud untuk nipu orang, merencanakan sebuah kejahatan, never. Makanya saya tuh alergi banget masuk perusahaan crowdfunding, sorry ya, atau nyalur-nyalurin kredit. Gue ngerimis tuh. Gue ngerimis. Masih banyak sekali lah bisnis. Kita kan lihat juga ya, pinjol gitu kita. Ya, Indonesia sedih kita. tinggi. Apalagi kasusnya. pinjol-pinjol yang ilegal. Ya. Ya, sedih kita. Ya karena memang korbannya juga orang-orang yang memang nggak banyak baca juga soal Bukan itu industrinya. aja. Itu gara-gara yang flexing-flexing itu. Ya. Yang kurang ajar itu. Artinya apa? Orang Indonesia itu, wah, Mancing jadi 6 bulan udah beli Ferrari gitu-gitu. Itu Rumahnya membuat orang segede Indonesia apa. semuanya pengen cepat kaya. Betul. Tanggung jawab loh. Tapi kan memang banyak kan orang-orang memanfaatkan sosial media seperti itu Oh kan. iya, oh iya. Karena marketnya mereka jelas. Ada yang nipu. Yang kemarin kan berita tiap hari itu. Kan lihat aja data dari OJK dari mana. Triliunan tuh korbannya. Dan publik kebanyakan pengen semuanya cepat. Semua cepat kaya. Iya. Kalau kan pengen cepat kaya melihara babi ngepet ya. Sekarang kan udah susah lah. Babi ngepetnya digital nih. Oke, berarti next bukunya dalam waktu dekat kita lihat juga bentuknya yang tadi dokumenter ini berarti Dokumenter. ya. Next dokumenter. Mungkin insya Allah tahun ini ya. Kita lagi melakukan persiapan. Jadi sebelum saya on gitu untuk berpolitik, mungkin kita jadi Jack Palance dulu lah dari Portugis. Tapi waktunya cepat banget nih Mas Helmi. 2024 nih bentar lagi nih. Ya. Let's move into that direction sekarang nih ya. Beberapa bulan yang lalu lah ya, Mas Helmi sudah announcing. Ya. Dengan Mbak Irma juga pada saat itu bareng ya announcingnya. Dan yang membuat publik juga tertarik adalah, ya tadi kan Mas Helmi cerita bagaimana kegagalan Mas Helmi di Pilkada. Yang pada saat itu memang belum terikat langsung dengan partai politik. Betul. Sekarang waktunya masuk di partai politik. Why now? Apa yang membuat atau men-trigger Mas Helmi akhirnya this is the time I join political party gitu. Jadi gini, umur saya udah 60, saya udah ada di comfort zone ya. Udah insya Allah lah. Kalau mau traveling, mau makan udah lebih dari cukup lah. Saya sekarang tugas saya adalah membina anak-anak muda, termasuk anak saya ya, cucu saya. Gue ada cucu udah 4 nih. I'm enough. Dan saya pikir enough is enough. Tapi saya melihat republik ini harus kita selamatkan. Ya, wah korupsi hampir tiap hari tuh. Di mana-mana. Infrastruktur, bansos, fasilitas kesehatan. Ya, fasilitas untuk menyelamatkan dari bencana alam. Quran bahkan di ini. Kuburan aja di korupsi gitu. Jalan jelek banyak banget. Perizinan panjang. Mau kemana kita? Semua APH kena, Tom. Aparat penegak hukum itu semua kena. Hakim, jaksa, polisi, mau kemana kita? Kasihan. Anak muda sekarang butuh apa? Lapangan kerja. Nah kalau perizinannya lama gimana dong? Tidak dibantu gitu. Kurnya kurang banyak, tidak dibantu. Dan saya melihat bahwa kehidupan bangsa kita ini menjadi lebih sulit. Kita dengan natural resources yang demikian lengkap. Nggak ada yang lebih lengkap di Indonesia. We have everything. Minyak, gas, batu bara, nikel. Ya, kita punya semua. Kita punya laut. Ya, kenapa kita nggak maju? Sama Vietnam aja kita udah lewat. Something wrong. Kenapa? Dikorupsi. Indeks persepsi korupsi kita tuh tinggi banget. Sehingga investor itu mikir-mikir masuk. Reluctant gitu ya untuk masuk Reluctant untuk masuk. Naruh duit ya. Ya, jadi PK itu mengirakan bahwa perizinan masih panjang, masih lama. Ya, saya bilang oke deh. Dan selama ini saya udah berkoar-koar, merasa sok hebat. Saya udah bikin ribuan video menghimbau orang, orang sombong tidak sukses, orang sukses tidak sombong gitu. Do they listen gitu yang di parlemen? I don't think so. Ya udah deh, kita coba masuklah. Minimal kita mencoba memperbaiki atau menginspirasi dari dalam. Easy? Gampang? Enggak pasti. Tapi saya percaya betul. Ya, waktu saya nyalon bupati kedua kalinya, saya dirayu oleh Basuki Cahayapurnama, adiknya Ahok. Dia bilang, Bang Helmi nih udah nggak mau turun, dia udah apatis gitu. Ahok tuh bilang sama saya, atau Basurinya bilang, jangan merasa bahwa apa perjuangan kita itu tidak akan pernah ada gunanya gitu.
satu butir garam dimasukkan di laut, itu zarah di sekitarnya udah berubah. Wow. Gue masuk, kalah lagi. Tuh kan, gue bilang, tapi saya tidak pernah menyesal. Ya. Karena saya pikir saya diselamatkan. Oleh karena itulah saya mencoba masuk bersama anak muda yang penuh dengan idealisme, anti korupsi, tegak lurus, politik anti mahar. Dan gue jadi mentor sih, mentor. Dan memang sebelumnya kan kalau di independen, memang akhirnya membuat Mas Helmy akhirnya memutuskan kayaknya sulit kalau independen lagi. Memang harus masuk ke parpol gitu ya. Dan banyak stigma ya kalau biaya politik itu mahal sekali. Memang. Dan apa yang menjadi concern Mas Helmy terutama apalagi mau memetik keberhasilan ke depannya nih, terutama terkait tadi pencalekan, proses campaign dan lain-lain sampai tahun 2024 kan hiruk pikuknya hanya seputar itu pasti. Ya kita bikin supaya tidak mahal dong. Ya, yang bikin mahal kan saya bikin diundang Deddy Corbuzier, saya bilang biayanya sekian tuh untuk nyalon bupati kabupaten kecil aja. Nggak harus gitu. Biaya paling mahal apa? Beli perahu. We don't have to pay. Ya kan? Nggak perlulah bayar-bayar saksi, money politik, nyogok-nyogok orang, amplopin, serangan pajar. No. Itu bukan yang kita lakukan. Ya. Kita lebih kepada serangan digital, billboard, ya. Jadi menurut saya gitu. Jadi nggak harus tuh pola kayak gitu tuh. Oh, ada yang bilang satu saksi bawa 20 orang dibayar semua. Gampang banget mereka belok. Saya kan pernah ngalamin. Saksi saya ditembak orang, belok semua tuh. Ditambahin 50.000 belok semua. Jadi menurut saya ya udah. Kalau Anda butuh saya gitu untuk kita memperjuangkan BPJS gratis, we mean it. Ya, orang ngatain terserah. Bisa kok, sangat bisa. Kan orang challenge. Emang bisa? Bisa. Saya kan Kementerian Keuangan juga. Saya kan alumni ISTAN. Kami tahu, subsidi BBM itu 500 triliun tuh. Yes. 1 tahun habis untuk mensubsidi BBM. Siapa yang nikmatin? Orang kaya, menengah atas. Shifting dikit aja untuk pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan itu kewajiban negara loh. Ada di Undang-Undang Dasar. Yes. BBM tuh nggak ada di undang-undang. Shifting dikit aja. Kita butuh cuma 50 triliun lah. Kan sudah ada 65 tuh. Selesai itu. Tommy tahu banyak yang meninggal ya. Gara-gara daftar aja butuh berminggu-minggu tuh. Yes. Ya udah, nggak usah pesetaan-pesetaan. Pokoknya kalau warga negara Indonesia datang ke rumah sakit, terima. Datang puskesmas, terima. Ada yang bilang, kalau yang bayar aja jelek, udahlah Anda tuh jangan Anda mau tuh banyak yang mati. Kan ada yang bunuh diri kemarin. Gara-gara dia hopeless gitu, nggak punya duit, atau kepesertaannya, iurannya tidak ada, dan dia tidak dilayanin nyawa orang nih. Ya ingat, ini amanah Undang-Undang Dasar. Mbok ya dibantu kita. Anda yang menentang program ini, ya Anda artinya tuh menyalahin amanat Undang-Undang Dasar. Alternatifnya banyak banget. Earmark, PPN, PPNBM. Ya. Atau kita menggeser dikit, Anda tahu yang ini, cukai rokok ya. Yes. Yang penyebab sakit itu kan banyak sekali juga dari rokok tuh. Untuk ke sana dong, bisa tinggal political will. Gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang begitu, pendidikan kita kan jadi mahal, Tom. Ya, kemarin kan ada BEM UI ya protes karena pendidikannya mahal banget. Jadi ke depan kita, saya pikir itu yang harus kita pikirkan. Anak muda, masa depan Indonesia adalah milik Anda. Ayo, kita sama-sama. Dari partai manapun, mari kita sama-sama. Udahlah, yang tua itu sudah, ya kan? Kita tuh tinggal menjadi pembimbing, mentor gitu. Masa depan anak muda, 60% penduduk kita anak muda loh. Dan nanti calon pemilih kita kan Gen Z dan milenial muda ini kan, 60%. Jadi kalau Anda apatis, ya kan, nggak peduli, apalagi mengkritisi dari program-program yang untuk anak muda itu sendiri, saya pikir itu aneh. Ya. Terus kalau mau memberhentikan korupsi, lu sendiri jangan korupsi. Kalau nggak dibayar, nggak mau milih. Ada calon bagus tapi nggak mau bayar, ada calon yang nggak bagus, yang lu tahu kayak apa, tapi ngasih amplop dipilih. Nah, kita berharap ini dari anak muda nih. Karena anak muda itu dalam surveinya relatif tidak korup. Ya, sama, ingat, memberhentikan korupsi itu adalah bukan saja dengan undang-undang perampasan aset ya, tetapi kita bikin semuanya digital, dibikin aplikasi. Saya setuju tuh dengan Pak Luhut, ngapain OTT kebanyakan gitu.
OTT itu artinya apa? Udah terjadi baru ketangkap. Kalau bisa kita mencegah. Pre ya? Pre. Ya, kita bikin semua aplikasi. Saya sangat menganjurkan kalau kita ada pembatasan pemakaian uang kartal. Orang ngambil uang di bank misalnya nggak boleh lebih dari 100 juta. Jadi kalau ada yang sana minta 1 miliar, 1 juta di 10 hari tetap mengambil tuh. Tapi obrolan OTT aja di-twist juga di media, jadinya malah jelek malah justru. Jadi menurut saya tinggal masalah kita gitu. Jadi menurut saya ayo kita adu konsep, ya nggak ada masalah. Yang penting kita adalah untuk